Oke, ngomongin soal tes yang sebentar lagi akan kita hadapi, umumnya kita berpikir bahwa tes ini cukup kita jawab dengan cepat dan benar, itu sudah menjadi cara terbaik. Tapi begini teman-teman, masalah kita itu ada dua. Pertama, sebelum kita menjawab soal itu, tentunya kita membaca terlebih dahulu soal tersebut. Nah, masalahnya kalau soalnya terlalu panjang atau kepanjangan, itu akan mengambil durasi waktu yang disediakan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membaca dengan cepat dan memahami apa yang kita baca, lalu kita bisa menjawab dengan benar, tentunya cepat. So, video kita khusus kali ini membahas tentang speed reading menyelesaikan soal CPNS. Jadi kamu harus nonton sampai habis video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Budi Karambani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi dan sharing lagi di video kali ini, khusus membahas tentang cara membaca dengan cepat bisa menghemat waktu. Saya ingat waktu tes dulu saya menyisihkan 20 menit lebih dengan teknik ini, ditambah dengan teknik yang sebelumnya kita sudah pelajarin. Sebelumnya kan kita sudah belajar cara cepat untuk menjawab. Nah, sekarang cara cepat untuk membaca soal sehingga waktu kita lebih banyak tersisa, sehingga kita bisa mereview jawaban-jawaban yang kita ragukan. Sebelum kita masuk di pembahasan, kita bumper dulu. Jangan lupa subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah, di hadapan kita ada dua buah teknik membaca teman-teman. Pertama yaitu teknik scanning dan yang kedua adalah teknik skimming. Nah, scanning sendiri disebut juga membaca memindai. Scanning adalah teknik membaca cepat untuk mencari informasi yang kalian inginkan. Kalian mencari ide atau kata kunci saja. Teknik membaca scanning adalah membaca sepintas lalu dengan cepat. Nah, untuk teknik yang kedua disebut dengan skimming. Skimming adalah teknik membaca cepat untuk mengidentifikasi ide pokok sebuah teks. Kalian tidak perlu membaca kata per kata seperti baca normal. Teknik membaca skimming berarti kita secara cepat membaca sekilas teks untuk menentukan ide-ide penting dari teks, atau tindakan untuk mengambil intisari atau saripati suatu hal yang kita baca. Kita review lagi bahwa satu scanning yaitu kita membaca cepat dan mengambil ide atau kata kunci dari apa yang kita baca. Yang kedua adalah skimming, mengambil ide-ide pokok dengan teknik membaca sekilas. So, kita langsung praktekin aja dalam sebuah bacaan yang kita contohkan di sini. Nah, di sini ada bacaan yang bertemakan tentang sejarah. Ada tipe-tipe beragam bacaan nanti yang kita hadapi. Ada bacaan yang menuntut kita membaca lebih detail tentang suatu peristiwa atau sejarah yang di dalamnya ada tanggal, siapa pelakunya dan lain sebagainya. Ada juga soal yang membahas tentang angka-angka numerik. Nah, itu yang kita temukan di TIU, termasuk juga di tes kepribadian. Tes kepribadian itu soalnya biasanya bercerita tentang sesuatu hal, lalu kita dituntut untuk menganalisa masuk dalam kategori yang mana, seperti itu, atau sebuah kejadian. Makanya kita harus, kalau perlu, memperdalam, memperdetil. Itu bergantung juga dengan cara teknik membaca kita dan kecepatan membaca, yang kita sebut dengan speed reading. Nah, bukan hanya cepat, tapi yang dituntut adalah bagaimana cara kita untuk bisa memahami apa yang kita baca. Jadi kita dituntut dua, cepat dan paham. Nah, sekarang di hadapan kita sekarang sudah ada contoh bacaan yang panjang. Nah, waktu SMA dulu kita diajarin untuk membaca cepat dari bagian tengahnya saja, melihat bagian tengahnya. Contoh, kita contohkan langsung. Contoh kok dicontohkan. Oke, gini. Jadi kalau bagian tengah itu di sini, kita anggap kita garis di sini, anggap mata kita di sini. Nah, jadi kita cuma melihat itu ke bawah. Jadi kepala kita, jadi pastikan badan kita itu nggak terlalu banyak bergerak, cukup mata yang bergerak, oke? Dan ketika membaca itu kita tidak sambil ngomong-ngomong atau melakukan aktivitas yang lain, sehingga kita bisa fokus terhadap apa yang kita baca. Nah, di sini saya mengilustrasikan bahwa
apa yang saya baca di sini itu yang ada dalam pikiran saya. Jadi saya akan menarik kesimpulan berdasarkan melihat dari tengah kalimat ini. Di sini saya akan bacakan, di sini menemui kawan-kawan, hadapan aktivis-aktivis meminta mereka juga menerima Soekarno-Hatta, pembenaran pengaruh Jepang menculik Soekarno-Hatta, nama-nama yang terlibat, Rengas Dengklok, bergerak, Soekarno-Hatta, takut Jepang, bersembunyi di luar kota, Soekarni, alasan Soekarno-Hatta dan Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, dari membaca cepat ini, speed reading yang saya contohkan, yaitu melihat bagian tengahnya, lalu memindai ke bawah, kita kombinasikan antara scanning dan skimming ya. Jadi di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang ada dalam pokok-pokok paragraf ini semuanya itu adalah menceritakan tentang bagaimana golongan-golongan aktivis pemuda. Di sini ada pemuda yang masih masuk di tengah itu. Mereka melakukan sebuah aksi. Di sini mereka ingin bertemu dengan Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, dan peristiwa ini dilakukan yang kita sebut dengan penculikan Soekarno-Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok. Nah ini. Jadi kita sudah bisa mengetahui isi dari kalimat tersebut hanya dengan melihat tanpa harus membaca secara keseluruhan. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman butuh detail, semisal ada pertanyaan yang menanyakan bahwa apa ide gagasan pokoknya itu dan kalian butuh secara dalam, mungkin kalian bisa lebih membaca lebih dalam, tapi tentunya dengan cepat. Oke, sebelum kita memulai untuk membaca ini, pastikan terlebih dahulu teman-teman melihat pertanyaan apa yang ada di bawah sini. Nah, ini sudah sering kita bahas di video-video kita sebelumnya, yaitu langsung lihat pertanyaan dulu di bawah, katakan ini pertanyaan, lalu kita membaca. Kalau kita tahu pertanyaannya apa, maka kita bisa fokus untuk mencari gagasan pokok dari apa yang kita baca. Lain halnya kalau kita baca dulu baru lihat pertanyaan, bisa jadi berulang lagi kita bacanya karena kita baru tahu apa yang mau kita cari. Analogi yang sering kami sampaikan yaitu sebelum ke pasar, pastikan teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman butuhkan untuk dibeli di pasar sebelum sampai ke pasar. Nanti kalau sudah sampai di pasar, kita sudah ada list yang ingin kita belanja di pasar sehingga kita tidak bolak-balik pasar untuk ngecek dapur lagi karena kita sudah tahu apa yang harus kita beli. Seperti itu logikanya. Nah, andaikan di sini tadi kita dituntut untuk mencari gagasan pokok atau ide apa, tema apa yang berceritakan tentang yang dituliskan dalam kalimat ini, maka kita bisa menceritakan tentang sebuah peristiwa Rengas Dengklok di mana para pemuda menculik, dan di sini ada disebut dengan drama penculikan Soekarno-Hatta agar tidak terkena pengaruh janji Jepang yang menjanjikan kemerdekaan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sebelum kita pindah ke slide berikutnya, kami pastikan ingat lihat dulu pertanyaannya apa, lalu cari di soal. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke model soal yang berbicara tentang numerik. Nah, di sini ada CV bla 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 bla. Nah, kalau kita baca dulu dari atas, kita akan membaca terlalu banyak poin. Artinya, kalau kita sudah melihat pertanyaan terlebih dahulu, nah kita lihat pertanyaan terlebih dahulu, berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan agar dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Maka otomatis ketika kita memindai kalimat ini, soal ini, maka kita bisa membaca ini lebih cepat karena tidak ada gagasan atau data yang ingin kita tulis nanti di paper atau di kertas cakaran. Berbeda halnya ketika kita masuk di paragraf yang ini, karena kita harus sedikit mengurangi kecepatan karena kita ada data yang harus kita ambil, yaitu berapa tahun pengerjaannya. Oke, dan ke bawah. Jadi membaca pertanyaan terlebih dahulu itu bisa memengaruhi cara kita untuk membaca soalnya nanti. Di mana poin yang ingin kita banyak menarik informasi dari situ, di situ kita perdalam.
Dan teknik membaca seperti ini sebenarnya kita nggak perlu gini-gini ya. Kepalanya itu jangan digoyang-goyangkan seperti ini. Bibirnya juga jangan komat kamit, dan jangan juga menunjuk tulisan yang kita baca. Oke, dan sekarang kita masuk di tipsnya deh. Oke, pertama, hindari membaca sambil bergumam. Bergumam itu kayak kamu membaca sambil ngebacain diri sendiri. Kamu membaca sambil ngomong kayak gini. Itu akan memecah konsentrasi fokus otak kamu, di mana otak yang seharusnya fokus bisa menangkap materi yang dibaca, jadi memerintahkan bibir lagi untuk melakukan tugas yang lain. Yaitu semakin banyak multitasking yang kita lakukan, maka fokus kita akan terpecah. Makanya diam saja seperti ini dan matanya yang bergerak ke kiri dan kanan, atau sambil scanning ke bawah gitu. Nah, hindari membaca dengan tuntunan jari. Ini biasanya ada juga yang menonton pakai jarinya kayak gini, Nah, itu tentunya akan mengganggu dan menghambat kita membaca. Jangan menggerakkan kepala kiri dan kanan, apalagi kayak gini. Ingat, sekarang kita baca soal, bukan lagi mendengarkan musik koplo. Latihan kemampuan mata untuk memindai. Nah, ini sangat penting. Kita banyak berarti. Dengan banyak berarti kita akan lebih cepat. Faster and faster. Yang kelima adalah memperbanyak perbendaharaan kosakata. Karena ini adalah poin yang sangat penting, makanya kita harus punya banyak kosakata. Karena percuma kita membaca sesuatu tapi kita tidak memahaminya, itu akan menghambat kita untuk menganalisa, untuk bisa memahami bacaan tersebut. Terutama dengan perbanyak tentang istilah-istilah yang digunakan dalam merangkai sebuah kalimat. Ya, seperti itu kira-kira. Mungkin ada banyak istilah-istilah yang nanti bingung sendiri. Bakal kamu akan memikirkan, membutuhkan waktu ekstra untuk mikirin ini apa ya. Oke, jadi akan menghambat. Semakin banyak kosakata, semakin cepat kita memahaminya. Perkuat kemampuan baca dan memahami. Nah, kemampuan baca harus dilatih, yaitu kita menemukan gagasan-gagasan pokok dalam sebuah kalimat. Gagasan-gagasan pokok itu umumnya terletak di awal kalimat, di awal paragraf, dan di akhir paragraf. Seperti itu, atau di tengah-tengah. Tapi umumnya ada di awal paragraf gagasan pokok itu, lalu dijabarkan di tengah, lalu biasanya gagasan pokok yang berupa kesimpulannya itu ada di akhir kalimat. Lalu perbanyak latihan, ya tentunya latihan akan melatih kita untuk menemukan cara yang tepat. Setiap orang punya cara latihan yang berbeda, tapi secara umum ini yang bisa kita lakukan dari poin 1 sampai ke 7 ini untuk memaksimalkan speed reading kita. Semakin cepat kita bisa membaca dan semakin paham kita, maka akan semakin bagus, semakin baik, semakin banyak waktu yang kita sisakan untuk bisa menganalisa jawaban-jawaban yang sebelumnya kita ragukan yang kita tulis di kertas. Ingat, tips tambahannya lagi bahwa setiap jawaban yang kamu ragukan tulis di kertas, lalu sisa waktu gunakan untuk melihat kembali nomor berapa yang kamu ragu untuk bisa kamu review kembali dan analisa kembali benar atau tidak, atau kita butuh kalkulasi ulang atau tidak. Oke, sekian video kita kali ini. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian merasa bahwa video yang kami buat adalah video yang bermanfaat dan bagikan kepada teman kalian. Kami doakan yang terbaik buat teman-teman. Jazakumullah khairan, dan jika ada salahnya itu datangnya dari kami, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat dari Timur Indonesia.